selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Lause Michelle. Hari ini Lause mau memperkenalkan seorang Cece kembarannya Lause. Siapa dia? Ting ting ting. Halo Lause, halo adik-adik. Perkenalkan, namaku Michelle. Samakan dengan namanya Lause. Boleh dipanggil Cece Michelle ya. Nah, hari ini Lause dan Cici Michelle akan menemani kalian semua dalam ibadah sekolah minggu GKA Elian versi online. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita siapkan hati, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah pandemi, kami semua masih bisa beribadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Tuhan yang memelayakan hati setiap kami, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik, bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cik Michelle sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ayo kita mulai. Bentar Lause. Cece Michelle kok lihat masih ada adik-adik yang belum semangat ya? Ada yang duduk di sofa, ada yang tiduran di ranjang. Gimana nih Lause? Iya ya, gimana ya caranya supaya bikin mereka makin semangat? Oh aku tahu. Yuk kita panggil Coach Cliven. Ayo. Coach Cliven. Halo adik-adik, panggil Coach Cliven alias The Muscle Man. Ya, Michelle, ada yang bisa dibantu? Coach, kita kan mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Tapi masih ada adik-adik yang belum semangat. Gimana nih Coach supaya mereka semua pada semangat? Oh, anak-anak mau semangat? Coach Cliven tahu caranya. Ayo semua adik-adik berdiri. Berdiri. Masing-masing berdiri. Ikuti gerakan Coach Cliven. Lause Michelle siap? Siap. Cek Michelle siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah lebih segar adik-adik? Sudah. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh syukur dan kita penuh semangat. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nari sama-sama ya. Dan nyanyi lagi ya. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Good job semuanya. Michelle, kamu kenapa sih kok sedih gitu? Kamu ada masalah? Cerita yuk sama Lause, sama Coach. Lause, Coach Cliven. Aku tuh sering loh takut. Tidur sendirian takut. Gelap juga takut. Disuruh papa ini aku takut. Disuruh mama ini aku juga takut. Sampai-sampai aku tuh dipanggil penakut loh. Padahal aku tuh udah berdoa. Tapi ya sesekali sih. Nah, Michelle, tahu nggak kenapa ototnya Coach seperti ini? Besar seperti ini. Apa rahasianya Coach? Nah, Coach setiap hari makan makanan yang bergizi, berlatih, sehingga ototnya bisa seperti ini. Harus selalu dilatih. Wow! Kalau iman pun juga demikian, harus selalu dilatih, supaya imannya semakin kuat. Hah? Bagaimana caranya Coach? Masa latihan iman kayak tua gitu? Bukan gitu, Shell. Maksudnya Coach itu memang ada kalanya kita tuh takut. Tapi dari ketakutan itu tuh kita belajar bahwa ada yang lebih kuat dari rasa takutmu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi waktu kamu takut, ya ayo kita berdoa sama Tuhan. Gitu kan Coach?
Betul sekali. Jadi kita beriman karena bukan tidak pernah takut, tetapi karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita pasti bisa bersama Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, tahu nggak? Di dalam tubuh yang sehat, kita bisa membangun jiwa yang kuat. Karena itu, berolahraga dan berdoa sama-sama penting loh. Betul sekali. Sekarang Coach akan memperkenalkan olahraga yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Coba tebak olahraga apa ini ya? Berenang. Salah. Bersepeda? Yang benar adalah bersepeda. Oke, sekarang yang kedua ya. Adik-adik tebak. Kalau ini? Joget TikTok. Bukan. Berlari. Yang benar adalah berlari. Oke, satu lagi ya. Oh, aku tahu. Kungfu. Bukan. Senam. Yang benar adalah senam. Wah, seru ya. Nah, adik-adik juga bisa olahraga yang sederhana di rumah seperti yang Coach sebutkan. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan ya. Ingat adik-adik, Corona suatu saat pasti akan beranjak. Hanya kasih Tuhan Yesus yang tidak akan pernah beranjak dari kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu.
Halo adik-adik semuanya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lose Ivan mau main sulap. Nah, hari ini Lose Ivan ditemani sama seorang adik kecil. Siapa namanya? Samuel. Oke, hari ini Samuel akan menemani Lose Ivan untuk bermain sulap. Sam, tahu nggak sih bedanya anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan? Nggak tahu ya. Nah, hari ini Lose Ivan mau kasih tahu buat Sam sama buat adik-adik semuanya yang ada di rumah apa bedanya lewat main sulap. Jadi di sini ada 2 koran, Sam juga punya 2 koran, ada gunting, Sam juga punya gunting. Nah, yang di kanan ini melambangkan bukan anak Tuhan, ya, tunggu Sam. Yang di kiri anak Tuhan ya. Nah, ini kalau anak tuh yang bukan anak Tuhan, kemudian gunting ini ada masalah, coba ya digunting Sam. Gunting. Wah, jadi 2. Ya, jadi 2. Coba gunting lagi Sam. Coba gunting lagi. Jangan besar-besar, sedikit kecil aja. Kayak Lose Ivan nih. Nah. Jadi 2 ya kertasnya. Nah, ini yang contoh bukan anak Tuhan. Sekarang kita ambil yang anak Tuhan Sam. Yang anak Tuhan ya. Sam lihat Lose Ivan dulu, baru Sam gunting. Oke? Ya, ini ya. Guntingnya segini aja. Kalau yang bukan anak Tuhan tadi habis digunting langsung jadi 2 ya. Nah, kalau yang anak Tuhan digunting pun tetap jadi 1. Coba punyanya Sam, anak Tuhannya Sam gimana? Koran yang anak Tuhannya Sam. Ya, segitu aja Sam. Ya, jangan besar-besar. Nah. Oke, coba dibuka. Pegang. Tetap jadi 1. Kalau yang bukan anak Tuhan belah jadi 2. Kalau anak Tuhan tetap jadi 1. Kita coba lagi, gunting lagi Sam. Coba gunting lagi ya. Jangan besar-besar. Ya, ditekuk dulu. Habis itu digunting. Jangan besar-besar loh ya. Nah, terus dibuka. Nah. Loh, punyamu gagal. Punyanya Lose Ivan tetap nih jadi 1. Nah, apa yang mau hari ini kita pelajari? Hari ini kita mau pelajari apa bedanya anak Tuhan sama bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan melindungi kita. Kok bisa? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Jadi jangan kemana-mana, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Oke, adik-adik semuanya tadi kan sudah lihat toh sulapnya seperti apa. Kita lihat sama-sama apa bedanya anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan. Tadi diwakili sama 2 koran. Kalau koran yang bukan anak Tuhan itu ketika ada masalah digunting kemudian jadi 2. Tapi kalau yang anak Tuhan kita lihat sama-sama tadi ketika digunting harusnya jadi 2 tetapi tetap jadi 1. Ada masa yang lainnya lagi ketika digunting tetap jadi 1, tidak jadi 2. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok anak Tuhan itu bisa tahan dengan sama yang namanya masalah? Karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Nah, hari ini sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersekolah minggu. Kami telah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar setiap dari kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi ceritanya itu seperti ini. Waktu itu Tuhan Yesus tuh mengajar banyak orang. Tuhan Yesus ngajar banyak orang. Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Banyak sekali orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu karena melihat berbagai macam mujizat yang terjadi pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus melayani mereka. Tuhan Yesus tidak menolak mereka loh. Tuhan Yesus melayani setiap orang yang datang kepada dirinya. Jadi banyak sekali orang-orang yang merasakan berkat dari keberadaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar waktu itu,
Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke daerah seberang menggunakan kapal. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, Tuhan Yesus waktu itu naik dan semua orang melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya itu pergi ke daerah seberang. Nah, ketika mereka berada di kapal itu, hari itu cuacanya baik sekali, nyaman, mereka naik kapal, mereka bisa santai, mereka ngobrol satu dengan yang lainnya. Hari ini kita tidak akan menghadapi cuaca yang buruk, cuaca yang ekstrim, yang sangat berbahaya sekali. Karena nyaman sekali nih, lihat nih, cuacanya juga sangat cerah. Ketika mereka lagi asik ngobrol satu dengan yang lainnya, tiba-tiba cuacanya menjadi sangat buruk. Angin begitu kencang, ombaknya sangat kencang satu dengan yang lainnya menghantam kapal mereka. Kita lihat kapalnya di gambar ini, mereka kewalahan, mereka ketakutan. Para murid waktu itu berusaha, mereka berpikir gimana caranya supaya mereka bisa melewati badai ombak yang begitu besar yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka takut, gimana kalau mereka tidak bisa sampai ke daerah seberang dengan selamat. Dalam ketakutan itu mereka berpikir, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Jadi mereka cari Tuhan Yesus ada di mana. Dan adik-adik semua tahu Tuhan Yesus lagi ngapain? Ternyata Tuhan Yesus lagi tidur. Tuhan Yesus tidur di tengah ombak yang sangat besar, di tengah ombak yang sangat kencang, angin yang begitu besar. Tuhan Yesus tertidur. Kemudian para muridnya langsung membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya dibangunin. Terus para muridnya bilang seperti ini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita ini itu bakalan binasa, kita ini bakalan mati, kalau kapal kita ini tenggelam bagaimana? Ini ombaknya sangat besar, ombaknya sangat kencang sekali. Tapi Tuhan Yesus, gurunya mereka itu bisa tertidur pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus dibangunkan, akhirnya Tuhan Yesus berdiri. Ya, ketika Tuhan Yesus berdiri, Tuhan Yesus langsung bilang sama ombaknya itu, diam, tenanglah. Cuma dua kata aja, langsung ombaknya, angin yang tadi begitu kencang, angin yang begitu ribut itu langsung menjadi tenang. Langsung tenang. Ketika para murid melihat itu, para murid keheranan. Siapa? Tuhan Yesus begitu hebat. Tuhan Yesus bisa menenangkan ombak. Bahkan ombak yang begitu kencang cuma ditenangkan dengan dua kata aja. Nah, melalui peristiwa ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid, juga setiap dari kita, adik-adik semuanya yang ada di rumah, juga buat Ivan, bahwa ketika bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Nih, Ivan kasih contoh ya. Di sini Ivan punya 2 karet. Ya, lihat ya, ada 2 karet. Ivan taruh karetnya yang merah ada di sini. Semoga kelihatan ya yang ada di rumah ya. Karetnya ada di sebelah sini. Nah, kita ini tuh suka dalam kehidupan ini tuh dari satu tempat kita berpindah ke tempat yang lainnya. Jadi dari satu tempat sini kita berpindah tempat ke lainnya. Kita melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan setiap dari kita. Tapi masalahnya dalam hidup ini kita menghadapi masalah seperti para murid waktu itu menghadapi ombak yang sangat kencang, masalah yang tidak bisa mereka hadapi. Jadi aktivitasnya kita ini tuh dihalangi sama karet yang ada di atasnya ini. Jadi yang dulu biasanya itu bisa pindah satu ke satu yang lainnya, sekarang nggak bisa karena dihalangi. Nah, ketika kita menghadapi masalah seperti ini, mungkin kita juga bingung gimana ya caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi firman Tuhan hari ini ingatin kita, tenang, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Meskipun ada masalah yang menghalangi setiap dari kita tetap bisa kok pindah. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Sekali snap langsung bisa pindah. Itu tandanya adalah kita bisa menghadapi masalah bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi karena Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik menghadapi masalah, misalnya kebingungan dengan pelajaran sekolah atau ada masalah yang lainnya, ingat ada Tuhan Yesus
kita bisa berdoa sama Tuhan Yesus, meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Ingat ya, kalau ada masalah, doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau beserta dengan kami. Dan kiranya ketika kami menyadari hal tersebut, Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Markus 4, ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sekali lagi ya, kita ulangin, adik-adik semua yang ada di rumah bisa hafalin sama-sama sama papa, mama, kalau ada cece, ada koko juga boleh sama-sama hafalin. Markus 4 ayatnya yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Biarlah ayat firman Tuhan ini mengingatkan setiap dari kita, kalau kita ada masalah, kita ingat sama Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan setiap dari kita. Oke, jadi adik-adik semuanya, hari ini aktivitasnya loh, si Ivan akan mengajarkan kita gimana sih tadi cara membuat alat sulapnya itu. Kok bisa? Koran, kemudian kalau yang bukan anak Tuhan digunting jadi 2. Tapi kalau yang anak Tuhan itu bisa tetap 1 meskipun sudah digunting. Apa rahasianya? Rahasianya seperti ini. Jadi untuk membuat alat sulap ini kalian butuh koran tentunya, kemudian selotip, isolasi bolak-balik, kemudian bedak sama gunting tentunya buat nanti main ya. Jadi nanti kalian gunting kertas korannya itu jadi seperti ini ya, ukurannya kira-kira seperti inilah ya, enggak usah besar-besar tapi juga jangan kecil-kecil. Nah, apa yang kalian lakukan? Jadi kalian buka jadi 2, kemudian selotip bolak-baliknya ini kalian ambil, selotip bolak-baliknya ini kalian ambil, terus kalian tempelin di sini. Kalian tempelin, kemudian kalian gunting. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalian gunting terus-menerus ya. Gunting dibuat, ini karena punyanya loh, isolasi bolak-baliknya kurus, jadi bikin 4 layer. Kalau yang selotip biasa itu mungkin 2 layer aja, 2 di sini, 2 atasnya sudah cukup. Yang sebelahnya juga ya, jadi bikin 2 sisi. Nah, setelah itu nanti kalian buka satu persatu, kemudian di atas selotip bolak-baliknya itu kalian kasih bedak. Kalian kasih bedak supaya enggak lengket. Ketika dikasih bedak itu enggak lengket. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini bisa seperti ini. Setelah kalian buka, nah nanti kalian gunting. Nah, habis digunting ya enggak akan jadi 2. Seperti itu. Kalian gunting lagi enggak apa-apa. Yang penting sudah ada selotip bolak-balik sama ada bedaknya itu ya, jadi enggak lengket. Jadi bisa tetap enggak jadi 2 seperti ini. Nah, jadi ini aktivitas hari ini, kalian bisa main sulap, kemudian kalian juga bisa memberitakan Injil buat papa mama, buat engkong kakek, buat nenek yang belum percaya sama Tuhan. Kalian bisa cerita, Kong, Nek, tahu enggak sih apa bedanya seorang anak Tuhan sama yang bukan anak Tuhan? Nah, kalau anak Tuhan itu dilindungi loh sama Tuhan. Nah, kemudian kalian bisa peragakan ini. Kemudian digunting dan enggak kenapa-kenapa. Biasanya kan jadi 2, tapi ini enggak jadi 2. Selamat mempraktekkan dan bisa kasih cerita firman Tuhan buat teman-teman kalian, buat papa mama juga bisa. Nah, adik-adik, meski kita bisa merasa takut, ingat ya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Iman kita bisa bertumbuh jika kita tinggal di dalam Yesus. Sekarang mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu online hari ini.
Kita nyanyikan lagu Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi. Bye.